Hal yang pertama akan kami paparkan adalah bagaimana kita memastikan kualitas pelaksanaan dari program. Jadi, untuk memastikan kualitas pelaksanaan program, yang harus kita lakukan adalah sebuah evaluasi. Apa itu evaluasi? Jadi, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Secara umum, evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi yang berfokus pada hasil dan evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan program, dibutuhkan komunikasi efektif dalam tim dan juga motivasi pada setiap individu di dalam tim tersebut. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat ditangkap dengan baik oleh komunikan. Adapun motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Dalam memastikan kualitas pelaksanaan program, dibutuhkan koordinasi di dalam tim dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas program setinggi mungkin, lalu mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya pada setiap kegiatan program, dan juga untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif dan antisipatif di dalam tim. Ada beberapa prinsip di dalam koordinasi. Yang pertama adalah early stage, yang berarti koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Yang kedua adalah continuity, yaitu koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang ketiga adalah direct contact. Dikatakan direct contact karena proses koordinasi ini dapat berjalan baik ketika adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Dan yang keempat adalah reciprocal relation, yang artinya setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi di keseluruhan organisasi. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah program, perlu dilaksanakan perencanaan aksi kontingensi dengan tujuan untuk menetapkan risiko, baik positif maupun negatif yang dapat dimoderasi dengan menggunakan berbagai metode mitigasi. Selanjutnya mengenai menindaklanjuti peluang-peluang yang muncul. Dalam menindaklanjuti peluang-peluang yang muncul melibatkan beberapa proses. Ketiga proses tadi bertujuan untuk meningkatkan dampak program dengan memperluas skala dan cakupannya dalam menanggapi perubahan keadaan. Lalu, untuk meningkatkan efektivitas program dengan menggunakan peluang yang muncul, untuk membangun dan memperkuat jaringan yang dapat bermanfaat bagi program dan yang membantu mempertahankannya melampaui fase awal, dan untuk meningkatkan keterampilan orang-orang yang terlibat dalam program. Dalam mengidentifikasi peluang tambahan untuk meningkatkan profil program, diidentifikasi suatu peluang tambahan dalam upaya meningkatkan profil suatu program untuk membahas mengenai adanya peluang sebagai akibat dari pelaksanaan program atau keadaan di masyarakat luas yang dapat meningkatkan profil program. Selain itu, perlu membahas mengenai pemangku kebijakan yang terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan profil program. Dan juga perlu mengidentifikasi selebritas atau influencer atau anggota komunitas terkemuka yang menyatakan minatnya pada kampanye atau masalah yang sedang dibahas. Proses yang kedua, mempertahankan dukungan untuk program, di mana dalam proses ini menjaga hubungan baik dengan stakeholder dari berbagai latar belakang. Yang perlu diidentifikasi adalah perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi atau lingkungan yang lebih luas yang memperkuat pentingnya masalah yang ditangani. Misalnya, ada undang-undang baru yang mendukung program. Yang kedua, selama tahap perencanaan, perubahan dapat melemahkan dukungan manajemen yang diperoleh oleh program, sehingga perlu diidentifikasi untuk menentukan langkah yang dapat diambil. Yang ketiga, perubahan dapat mengurangi dukungan eksternal, sehingga perlu ditentukan juga nih langkah yang dapat diambil. Selain itu, perlu terdapat keuntungan yang dirasakan bersama yang diperoleh dengan menghubungkan program dengan inisiatif baru di organisasi lain. Lalu, mengenai penempatan program atau komponen pada agenda orang lain yang saling menguntungkan dan kesempatan pelatihan bagi siswa atau sukarelawan yang dapat ditawarkan. Proses yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang untuk memperluas dampak program, di mana dibagi menjadi 3 lagi. Dalam proses pengembangan kebijakan, terdapat kelemahan yang diidentifikasi dalam kebijakan kunci atau implementasinya yang dapat disampaikan. Lalu, wawasan yang dapat diterima atau kerangka kerja yang dapat berkontribusi pada kebijakan lokal atau negara bagian, dan strategi yang berdampak signifikan terhadap budaya organisasi atau institusi.
Dalam mereorientasi layanan, implementasi aspek program yang mengakibatkan perubahan sifat penyedia layanan oleh layanan kesehatan lainnya perlu diidentifikasi, lalu program dapat membantu menempatkan masalah kesehatan pada agenda kelompok yang lain, misalnya NGO atau pemerintah daerah. Dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan program tersebut dapat mencari informasi lebih lanjut dan menyatakan minatnya terhadap program tersebut. Selanjutnya, dengan memperkuat aksi komunitas dengan memperkuat keahlian dan pengetahuan kelompok sasaran dan pemangku kebijakan, lalu program dapat memperkuat atau menjaga elemen kunci dari suatu program dan serangkaian strategi untuk menciptakan atau meningkatkan permintaan dari kelompok sasaran untuk berubah. Salah satu contoh kasusnya ada pada The Scale Campaign, Implementing a Statewide Initiative at the Local Level, di mana dilatar belakangi oleh 1 di 200 anak yang berusia 5 tahun pernah mengalami luka bakar atau luka melepuh, sehingga dilakukan kampanye ini dengan tujuan untuk mengurangi insiden dan juga meningkatkan kesadaran dari masyarakat khususnya pada pengasuh anak-anak. Strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media massa, kampanye, bekerjasama dengan pelayanan kesehatan masyarakat, hubungan dengan dokter umum, menargetkan komunitas, dan juga bekerja sama dengan perusahaan gas dan listrik. Upaya pendokumentasian dalam rangka memantau kemajuan program dapat dilakukan dengan evaluasi, karena evaluasi program merupakan proses berkelanjutan dan dinamis untuk memantau, menilai, dan menyempurnakan program kesehatan masyarakat, sehingga tren dampak pelaksanaan program dapat terdokumentasi. Nah, dengan dokumentasi program ini, kita bisa melihat apakah program berdampak baik sebagai bentuk kemajuan atau justru berdampak buruk sebagai bentuk kemunduran. Proses evaluasi program dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara hasil nyata program dengan indikator keberhasilan program. Contoh evaluasi untuk mendokumentasikan kemajuan program yaitu, pertama, membandingkan pertambahan berat badan bayi yang orang tuanya berpartisipasi dalam kelas ibu hamil dan antenatal care dengan orang tua yang tidak berpartisipasi dalam program tersebut. Evaluasi kedua, mengukur efektivitas program edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah dalam menurunkan tingkat infeksi menular seksual dan kehamilan tidak direncanakan pada populasi remaja di suatu wilayah. Contoh ketiga, mengukur efektivitas kawasan tanpa rokok dalam menurunkan tingkat kematian akibat kanker paru-paru yang terkait dengan paparan kronis terhadap perokok pasif. Lalu, hasil evaluasi program dapat membantu pemerintah untuk apa saja ya? Menurut United Nations Development Program, terdapat 4 kriteria dasar untuk melihat kemajuan program kesehatan, yaitu pertama, aspek ketersediaan, kedua, aksesibilitas, ketiga adalah penerimaan, dan yang terakhir adalah aspek kualitas. Untuk menjamin peningkatan kemajuan program secara berkelanjutan, hasil program yang sudah didokumentasikan perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan pelaksana. Berbagai forum dapat digunakan untuk mengomunikasikan kemajuan program. Akhir kata, yuk kita aktif bersama-sama wujudkan program kesehatan yang berkualitas untuk membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan tugas. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.